Ada satu kisah yang saya simpan lama. Kisah tentang seorang pria yang sangat biasa, bahkan bisa dibilang nyaris tak terlihat di tengah keramaian. Wajahnya tidak tampan, gaya bicaranya pun tidak terlalu istimewa. Ia bukan dari keluarga kaya, tidak pula memiliki prestasi akademik yang mencolok. Tapi anehnya, kemanapun ia pergi, selalu saja ada perempuan yang memperhatikannya. Beberapa bahkan terang-terangan mendekat. Dan lebih mengejutkan lagi, para lelaki di sekitarnya, yang secara objektif jauh lebih layak menurut standar umum, justru tampak bingung dan seringkali merasa kalah telak. Siapa sebenarnya pria ini? Apa yang membuatnya berbeda? Dan mengapa, dalam dunia yang penuh dengan standar kecantikan dan ketampanan, daya tarik seseorang bisa jauh melampaui penampilan fisik? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak sederhana. Tapi justru karena itulah, kita harus mendekatinya dengan cara berpikir yang tak sederhana pula. Banyak yang mengira menjadi playboy itu soal manipulasi, soal rayuan, soal teknik. Seolah-olah, jika Anda tahu kalimat pembuka yang tepat, jika Anda memakai parfum mahal, jika Anda memiliki mobil sport atau setidaknya gaya hidup yang instagramable, maka wanita akan berjatuhan. Padahal, semua itu seperti hiasan luar rumah. Mereka bisa menarik perhatian sesaat, tapi tak membuat seseorang betah tinggal di dalamnya. Kita sedang membicarakan daya tarik jangka panjang. Daya tarik yang tidak hanya membuat seseorang dilirik, tapi membuat orang lain rela mendekat, bahkan melebur dalam orbit kehadiran Anda. Ini bukan tentang tips atau trik. Ini tentang struktur terdalam dari karisma manusia. Bayangkan sejenak jika Anda berada di sebuah ruangan. Ramai, bising, penuh orang. Tapi tiba-tiba, semua percakapan terasa melambat saat satu orang masuk. Tak ada yang mengerti mengapa. Ia tidak berteriak, tidak mencolok. Tapi semua mata seolah ingin mengintip siapa dia. Ini bukan sulap. Ini bukan sugesti. Ini adalah bentuk nyata dari aura personal. Sesuatu yang dibentuk, bukan dilahirkan. Dan menariknya, hampir tak ada yang pernah mengajarkan cara membangunnya. Dalam budaya populer, istilah playboy seringkali dikaitkan dengan konotasi negatif. Tukang main perempuan, penipu perasaan, pria yang tak bisa setia. Tapi kita akan mendefinisikan ulang semuanya. Di sini, playboy bukan soal berapa banyak wanita yang bisa ditaklukkan, tapi seberapa kuat kemampuan seseorang memancarkan daya tarik otentik, menguasai ruang sosial, dan menjalin koneksi emosional dengan kedewasaan, bukan dengan ilusi. Ini tentang seni menjadi magnet sosial. Bukan hanya bagi wanita, tapi bagi siapapun yang berinteraksi dengan Anda. Menariknya, banyak orang bahkan tak sadar saat hal ini terjadi. Seorang pria bisa saja sangat menarik di mata banyak wanita, tanpa dia sendiri benar-benar sadar sedang memainkan peran tersebut. Karisma bukanlah sesuatu yang dipasang, seperti baju formal. Karisma adalah sesuatu yang dibangun dari dalam, lalu menjalar keluar tanpa disuruh. Dan untuk membangunnya, kita harus masuk ke ranah yang lebih dalam. Psikologi sosial, pola pikir, kepercayaan diri, bahkan luka batin yang belum sembuh. Pernahkah Anda merasa begini? Anda berbicara dengan seseorang, dan tanpa alasan yang jelas, Anda merasa kecil. Bukan karena dia menghina, bukan karena dia lebih kaya atau lebih pintar, tapi karena cara dia membawa diri, cara dia melihat, cara dia mendengarkan. Anda merasa sedang berbicara dengan seseorang yang penuh, sementara Anda sendiri sedang kosong. Disinilah letak kuncinya. Daya tarik bukan soal kelebihan, tapi soal kelengkapan. Dan orang yang lengkap tidak butuh meyakinkan siapa-siapa, karena kehadirannya saja sudah cukup sebagai argumen. Kita akan mulai dari akar terdalamnya. Apa sebenarnya yang dicari wanita? Bukan sekadar pria tampan atau mapan, tapi pria yang membuat mereka merasa hidup. Pria yang membuat mereka merasa terlihat, didengarkan, dan ditantang pada saat yang sama. Ini bukan hal mudah, tapi bisa dipelajari. Jika Anda cukup sabar untuk membongkar lapis demi lapis topeng sosial yang selama ini menutupi jati diri Anda. Saya ingin Anda membayangkan hal ini. Bagaimana jadinya jika Anda benar-benar memahami cara kerja pikiran wanita, bukan untuk memanipulasi, tapi untuk beresonansi? Bagaimana jadinya jika Anda tidak hanya belajar cara mendekati wanita, tapi memahami mengapa wanita tertarik pada pria tertentu,
dan kenapa kebanyakan pria justru gagal memahaminya? Ini bukan tentang belajar menjadi orang lain, tapi justru tentang kembali menjadi diri sendiri, versi terbaik yang selama ini terkubur oleh keraguan, rasa malu, dan kegagalan sosial yang belum sempat Anda benahi. Karena untuk menjadi pria yang digilai wanita, bukan berarti Anda harus menjadi badut yang selalu menghibur. Kadang, Anda hanya perlu menjadi lelaki yang tahu siapa dirinya dan tidak meminta persetujuan siapapun atas eksistensinya. Dalam banyak interaksi sosial, pria seringkali terlalu fokus pada apa yang dikatakan, dan lupa pada siapa yang sedang berbicara. Mereka menghafal kalimat pembuka, merancang strategi pesan, bahkan membeli kursus pendekatan wanita. Tapi lupa bahwa semua itu hanyalah peluru tanpa senapan. Tanpa fondasi karakter yang kuat, semua teknik hanyalah reaksi panik dari ketidakpastian diri. Mari kita dekati ini dari sisi yang lebih psikologis. Ketertarikan wanita terhadap pria tidak terjadi dalam ruang kosong. Ia dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kondisi emosi, bahkan ketidaksadaran yang terbentuk sejak kecil. Banyak wanita tanpa sadar tertarik pada pria yang mampu memberikan rasa aman dan rasa tertantang dalam takaran yang seimbang. Terlalu aman, terasa membosankan. Terlalu menantang, terasa melelahkan. Maka, pria yang mampu berjalan di antara dua kutub inilah yang biasanya menang. Bukan karena mereka memaksakan peran, tapi karena mereka memahami irama sosial dan membaca situasi dengan cermat. Harisma yang paling memikat bukan berasal dari keinginan untuk disukai, tapi dari keberanian untuk tidak takut tidak disukai. Pria seperti ini tidak tergoda untuk membuktikan diri. Mereka tahu siapa mereka. Mereka tidak sibuk mengejar validasi, karena nilai diri mereka tidak diukur dari siapa yang mencintai mereka, melainkan dari seberapa dalam mereka mengenal dirinya sendiri. Ada satu momen yang sulit dijelaskan namun sangat mudah dirasakan. Saat seseorang menatap Anda, bukan untuk menguasai, tapi untuk memahami. Tatapan yang tak menghakimi. Tatapan yang membuat Anda merasa diterima tanpa perlu menjelaskan apa-apa. Inilah energi yang membuat wanita kembali, bukan karena pria tersebut berkata hal yang luar biasa, tapi karena saat bersamanya, wanita itu merasa luar biasa. Namun sayangnya, banyak pria hari ini tumbuh dengan luka sosial yang tak pernah sembuh. Rasa rendah diri, trauma penolakan, dan budaya yang menekan ekspresi emosional pria membuat mereka mencari jalan pintas. Mereka ingin hasil cepat, wanita yang tertarik, hubungan yang instan, validasi yang segera. Tapi daya tarik sejati tak pernah bisa diburu. Ia tumbuh, ia dibentuk, perlahan. Dan dalam proses itulah, Anda akan benar-benar berubah. Bukan menjadi pria baru, tapi menjadi pria yang sebenarnya. Pernahkah Anda melihat pria yang terlihat biasa saja, namun selalu dikelilingi wanita yang tertarik? Cobalah amati lebih dekat. Ia tidak memaksa. Ia tidak melebih-lebihkan dirinya. Tapi ada kehadiran yang tenang dalam dirinya. Ia tidak takut diam. Ia tidak terburu-buru. Dan yang paling penting, ia tidak terganggu oleh penilaian orang lain. Energi semacam ini tidak bisa dipalsukan. Karena wanita, secara naluriah, sangat peka terhadap keaslian. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi mereka bisa merasakannya. Sebaliknya, pria yang terlalu berusaha terlihat percaya diri justru seringkali terlihat rapuh. Mereka memamerkan barang mahal, menyombongkan pencapaian, atau merendahkan pria lain untuk terlihat unggul. Tapi semua itu seperti topeng tipis yang mudah terkelupas. Dan begitu topeng itu runtuh, yang tersisa hanyalah kekosongan. Dan tidak ada yang lebih tidak menarik daripada kekosongan yang disamarkan sebagai keberhasilan. Karena itulah, jika Anda ingin menjadi pria yang benar-benar menarik, Anda harus bersedia menempuh jalan yang lebih panjang. Jalan yang menuntut ketekunan, kesadaran diri, dan kesabaran untuk membentuk karakter. Bukan karakter yang dipoles untuk konsumsi publik, tapi karakter yang tetap utuh meski tidak ada yang melihat. Menjadi playboy level dewa bukan soal menaklukkan hati wanita sebanyak mungkin, tapi soal menguasai seni hadir secara utuh di hadapan wanita manapun, tanpa bersembunyi, tanpa membesar-besarkan, dan tanpa mengemis perhatian. Karena daya tarik sejati muncul bukan saat Anda mencoba mendapatkan sesuatu dari wanita, tapi saat Anda hadir sebagai pria yang sudah cukup dengan dirinya sendiri. Bayangkan sebuah taman yang penuh bunga. Seekor lebah tidak datang karena bunga memanggilnya. Ia datang karena bunga itu harum. Dan keharuman itu tidak dibuat-buat.
Ia tumbuh dari dalam. Demikian juga pria yang karismatik. Ia tidak sibuk membujuk. Ia menjadi pusat daya tarik karena ia menciptakan suasana yang alami, nyaman, dan tulus. Kebanyakan pria gagal dalam satu titik yang sangat mendasar. Mereka tidak pernah membangun hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Mereka tidak menyukai dirinya. Mereka membenci masa lalu mereka. Mereka takut pada ketidaksempurnaan mereka. Dan dalam ketakutan itu, mereka membangun topeng, dan berharap topeng itu bisa membuat wanita jatuh hati. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Wanita mungkin tertarik sesaat, tapi akan pergi ketika mereka sadar bahwa yang mereka dekati bukanlah manusia utuh, melainkan bayangan rapuh yang dibentuk oleh keputusasaan. Jika Anda ingin mulai membangun karisma, mulailah dengan kejujuran. Bukan kejujuran kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Apa ketakutan terbesar Anda? Apa luka yang belum Anda sembuhkan? Apa sisi diri Anda yang Anda sembunyikan karena merasa malu? Karisma tumbuh dari integritas. Dan integritas dimulai dari keberanian untuk tidak lagi lari dari siapa diri Anda sebenarnya. Bayangkan sejenak sebuah lilin kecil di ruangan gelap. Ia tidak berteriak, tidak berlari, tidak menyolok. Tapi keberadaannya langsung mengubah seluruh atmosfer. Cahaya itu kecil, tapi stabil. Tidak berkedip, tidak panik. Dan justru karena ketenangan itu, ia menarik. Begitulah cara kerja daya tarik yang sejati. Bukan dengan dentuman suara, tapi dengan keheningan yang tenang dan pasti. Wanita tidak mencari pria yang selalu menang. Mereka mencari pria yang tidak takut kalah. Karena pria seperti ini tidak akan membuang harga dirinya hanya demi disukai. Ia tetap berdiri dengan kepala tegak meski ditolak. Ia tidak hancur hanya karena satu penolakan. Justru karena itu, wanita merasa aman berada di dekatnya, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia utuh. Dan keutuhan itu memikat. Ada sebuah ironi besar dalam dunia relasi. Semakin Anda berusaha meyakinkan orang lain bahwa Anda layak dicintai, semakin mereka merasa Anda tidak layak. Mengapa? Karena cinta, dalam bentuk paling purenya, tidak bisa dipaksa. Ia hanya bisa ditarik oleh kualitas kehadiran yang tenang dan jujur. Seorang pria yang nyaman dengan kesepiannya akan selalu terlihat lebih menarik daripada pria yang panik mencari perhatian. Banyak pria terlalu sibuk berusaha menjadi pria ideal versi wanita, sampai lupa menjadi pria ideal versi dirinya sendiri. Mereka mengubah cara bicara, meniru gaya berpakaian, menyesuaikan opini, bahkan menekan prinsip hanya agar diterima. Tapi sayangnya, wanita bisa merasakan kepalsuan itu, dan mereka akan mundur. Karena satu hal yang tak pernah bisa dipalsukan dalam relasi adalah ketulusan. Disinilah kesalahan besar banyak pria. Mereka ingin hasil tanpa proses. Mereka ingin dikagumi, tapi enggan menjalani keteguhan karakter. Padahal, daya tarik sejati bukan sekadar efek, tapi akibat dari kehidupan batin yang kuat. Anda tidak bisa menjadi menarik tanpa menjalani kesendirian yang memperkuat Anda. Anda tidak bisa menjadi memesona tanpa melalui kesunyian yang menyembuhkan luka-luka lama Anda. Banyak yang tidak menyadari bahwa pria yang benar-benar kuat adalah pria yang sudah berdamai dengan kelemahannya. Ia tidak menyembunyikan kekurangan, tapi juga tidak membiarkan kekurangan itu menjadi pusat hidupnya. Ia mampu mengatakan, "Ya, aku punya luka, tapi aku tidak didefinisikan oleh lukaku." Dan ketika wanita melihat keberanian itu, mereka melihat sesuatu yang sangat langka, keaslian. Dan keaslian itu tak tergantikan. Pernahkah Anda merasa canggung saat berbicara dengan wanita yang sangat Anda sukai? Detak jantung yang berdebar, tangan yang dingin, ucapan yang terasa kaku. Semua itu bukan tanda bahwa Anda tidak layak, tapi tanda bahwa Anda belum hadir sepenuhnya sebagai diri Anda sendiri. Anda sedang mencoba menjadi versi yang disukai, bukan versi yang sejati. Dan selama Anda menyembunyikan kebenaran diri Anda akan terus merasa canggung. Ironisnya, wanita bisa merasa jauh lebih tertarik pada pria yang gugup namun jujur, daripada pria yang penuh percaya diri tapi penuh tipu daya. Karena apa yang membuat interaksi berkesan bukanlah kekuatan Anda, tapi keberanian Anda untuk menjadi nyata. Realitas jauh lebih menawan daripada ilusi. Dalam dunia yang semakin penuh kepalsuan, kejujuran adalah daya tarik yang paling langka.
Seorang pria yang tidak takut mengakui bahwa ia sedang belajar, sedang tumbuh, sedang mencari, jauh lebih menggugah daripada pria yang berpura-pura sudah menguasai segalanya. Karena wanita tidak mencari guru, mereka mencari teman perjalanan. Dan pria yang tumbuh, yang terus belajar, akan selalu menjadi pria yang menarik untuk disertai. Namun menjadi pria seperti ini bukan tanpa harga. Anda harus siap kehilangan, siap ditolak, siap dilupakan. Tapi dalam kehilangan itulah, karakter Anda diuji. Dan hanya mereka yang mampu bertahan dalam keteguhan batin, yang akhirnya menjadi magnet alami dalam dunia sosial. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka tidak berpura-pura. Mari kita tarik ini lebih dalam. Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebagian pria justru makin dicintai seiring waktu? Mengapa ada pria yang awalnya biasa saja, tapi setelah beberapa bulan dikenali, justru terasa semakin memesona? Sementara pria lain, yang tampak luar biasa di awal, justru cepat kehilangan pesonanya? Jawabannya terletak pada kedalaman. Daya tarik yang dangkal cepat menguap. Tapi daya tarik yang berasal dari kedalaman batin, justru tumbuh perlahan, dan bertahan lebih lama. Wanita menyukai misteri. Tapi bukan misteri buatan seperti jual mahal, atau pura-pura cuek. Mereka tertarik pada pria yang memiliki dunia batinnya sendiri, pemikiran yang orisinal, visi hidup yang kuat, dan nilai yang tak bisa digoyang hanya karena ingin disukai. Pria seperti ini sulit ditebak, tapi juga tidak sulit diikuti. Ia tidak memanipulasi, tapi memikat. Ia tidak memaksa, tapi mengundang. Dan untuk menjadi pria seperti ini, Anda tidak perlu berubah menjadi orang lain. Anda hanya perlu berani menyelami diri Anda sendiri lebih dalam dari sebelumnya. Temukan apa yang Anda yakini. Apa yang Anda perjuangkan? Apa yang membuat Anda marah, sedih, bahagia, bersemangat? Temukan suara batin Anda, dan latihlah keberanian untuk berbicara dari sana, bukan dari naskah sosial yang dibuat oleh budaya populer. Ingatlah ini, wanita bisa mencintai penampilan Anda, gaya Anda, atau bahkan pencapaian Anda. Tapi jika itu satu-satunya yang Anda miliki, maka cinta itu akan rapuh. Karena waktu akan mengikis semuanya. Tubuh akan menua, harta bisa hilang, status bisa turun. Tapi karakter adalah satu-satunya hal yang bisa bertahan. Dan jika wanita mencintai karakter Anda, maka Anda telah membangun daya tarik yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Mari kita kembali pada pertanyaan paling mendasar. Jika karisma, daya tarik, dan harisma pria sejati adalah hasil dari proses batin yang panjang, maka dari mana sebaiknya Anda mulai? Jawabannya mungkin terdengar terlalu sederhana untuk dipercaya. Mulai dari keheningan. Ya, dari ruang kosong tempat Anda bisa duduk sendirian, menatap diri sendiri tanpa musik latar, tanpa notifikasi, tanpa pencitraan. Karena dalam dunia yang bising seperti hari ini, keheningan adalah kemewahan, dan pria yang mampu diam, berpikir, dan mendengar suara batinnya sendiri, adalah pria yang langka. Dan kelangkaan itu sendiri sudah menjadi daya tarik. Di keheningan itu, Anda bisa bertanya jujur kepada diri sendiri, siapa saya sebenarnya, tanpa pujian dan tanpa validasi dari luar? Apa yang saya inginkan? Bukan karena masyarakat bilang itu keren, tapi karena saya benar-benar menginginkannya. Apa yang saya yakini benar, meski tak populer. Dari situ, pelan-pelan karakter Anda mulai tumbuh. Anda mulai memilah mana nilai yang pantas Anda pertahankan, dan mana yang harus Anda tinggalkan. Anda mulai menyusun ulang siapa diri Anda, bukan berdasarkan sisa-sisa luka masa lalu, tapi dari visi masa depan yang Anda bangun sendiri. Dan percaya atau tidak, pria yang punya arah akan selalu lebih menarik daripada pria yang hanya sibuk bertahan hidup. Lihatlah pria-pria yang benar-benar disukai wanita dalam jangka panjang. Bukan pria flamboyan yang hanya hidup untuk malam ini, tapi pria yang punya fondasi kuat dalam hidupnya. Mereka tidak sibuk membuktikan, tapi sibuk tumbuh. Mereka tidak mengejar wanita, tapi mengejar hidup yang bermakna. Dan wanita, sebagai makhluk dengan intuisi sosial yang sangat tajam, bisa merasakan itu bahkan tanpa kata-kata. Jadi jika Anda bertanya, bagaimana cara menjadi pria yang digilai wanita? Saya tidak akan menyuruh Anda untuk menghafal skrip, meniru gaya bicara influencer, atau mempelajari teknik hipnosis sosial. Saya akan menyarankan Anda untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih radikal.
menjadi pribadi yang utuh, jujur, dan hidup dalam kehadiran penuh. Karena satu hal yang tak pernah berubah sepanjang sejarah manusia adalah ini, manusia tertarik pada manusia lain yang hidup sepenuhnya dalam keaslian dirinya. Anda ingin memikat wanita? Maka bangun hidup yang membuat Anda terpikat dulu. Bangun rutinitas yang membuat Anda bangga. Baca buku yang memperluas perspektif Anda. Temui orang-orang yang membuat Anda merasa kecil, agar Anda bisa tumbuh besar dengan kerendahan hati. Pelajari sesuatu yang menantang, agar Anda punya sesuatu untuk diceritakan selain kesedihan masa lalu Anda. Latih tubuh Anda, bukan agar terlihat keren di cermin, tapi agar Anda merasa kuat dan berdaya. Rawat penampilan Anda, bukan agar dipuji, tapi agar Anda merasa pantas dihormati. Kendalikan emosi Anda, bukan agar Anda terlihat dingin, tapi agar Anda tak mudah dikendalikan orang lain. Dan yang paling penting, pelajari cara duduk sendirian tanpa merasa hampa. Banyak pria yang tidak pernah melatih dirinya duduk dalam sunyi. Mereka selalu butuh distraksi, butuh pelarian, butuh pengalihan. Tapi pria yang bisa duduk dalam diam, akan bisa berdiri dalam badai. Dan pria seperti ini, meski tak banyak bicara, akan selalu punya aura yang memikat. Wanita akan merasakannya, bukan dengan logika, tapi dengan naluri. Penting untuk Anda sadari, bahwa menjadi pria menarik bukan berarti menjadi pria yang sempurna. Kesempurnaan bukan hanya mustahil, tapi juga membosankan. Wanita tidak jatuh cinta pada pria yang tak punya cacat. Mereka jatuh cinta pada pria yang punya luka, tapi tahu cara menyembuhkannya. Yang pernah jatuh, tapi tahu cara berdiri lagi. Yang tahu bahwa dunia ini tidak selalu adil, tapi ia tetap berjuang dengan penuh harga diri. Anda tak perlu memikat semua wanita. Anda hanya perlu cukup kuat untuk tidak berubah arah, hanya karena satu dua orang tidak menyukai Anda. Karena pria yang mencoba menyenangkan semua orang, pada akhirnya tidak akan disukai siapa-siapa. Tapi pria yang hidup dengan keteguhan nilai, keberanian sikap, dan ketulusan dalam bertindak, akan selalu menemukan wanita yang bisa menghargainya, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia nyata. Mari saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Bayangkan dua pria. Satu berdiri di tengah keramaian, berteriak-teriak agar diperhatikan. Yang satu lagi duduk tenang di sudut ruangan, memegang buku, sesekali tersenyum, tidak terganggu oleh hiruk-pikuk sekitarnya. Siapa yang Anda rasa lebih kuat? Siapa yang lebih membuat penasaran? Siapa yang lebih sulit dilupakan? Itulah pria yang digilai wanita. Bukan karena mulutnya manis, tapi karena kehadirannya membuat orang lain merasa utuh. Bukan karena ia mengejar cinta, tapi karena ia sudah menjadi cinta itu sendiri, bentuk dari kehadiran yang menyembuhkan, bukan yang menuntut. Dan jika Anda sampai pada titik itu, Anda tak perlu lagi bertanya bagaimana caranya menjadi playboy level dewa. Karena Anda sudah menjadi magnet. Bukan karena Anda mencoba menarik siapapun, tapi karena Anda telah menjadi pusat gravitasi yang jujur, kuat, dan manusiawi. Dan pada akhirnya, semua yang otentik akan selalu lebih unggul daripada semua yang hanya kelihatan menarik di permukaan.